Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Jonathan dalam Warta Berita PTS 9 April. Di saat dunia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Iran, Israel menyatakan berhubung kesepakatan ini tidak mencakup Lebanon, mereka melancarkan serangan udara ke Lebanon, mengakibatkan 250 orang tewas dan ribuan korban terluka. Iran mengecam Amerika karena melanggar komitmen dan memperingatkan bahwa mereka mungkin akan menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata. Tanggal 8, Israel melancarkan serangan udara tersengit terhadap Lebanon, menyebabkan kehancuran parah pada ibu kota Beirut dan mengakibatkan lebih dari 250 orang tewas. 1.000 korban terluka dalam sehari. Pemerintah Lebanon menetapkan tanggal 9 sebagai Hari Berkabung Nasional. Israel menggencarkan serangan terhadap Lebanon. Iran menyatakan 10 poin yang diusulkan mereka mencakup penghentian semua tindakan invasif di Lebanon. Jika Israel melanjutkan serangan udaranya terhadap Lebanon, Iran akan mempertimbangkan untuk menarik diri dari kesepakatan dan menutup Selat Hormuz. Perdana Menteri Israel menekankan, tentara Israel siap untuk melanjutkan serangan terhadap Iran kapan saja. יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. Tanggal 8, Ketua Parlemen Iran menekankan bahwa Iran telah lama tidak mempercayai Amerika. 3 dari 10 poin yang diusulkan sudah dilanggar sebelum negosiasi di Pakistan tanggal 10, sehingga menimbulkan keraguan terhadap legitimasi gencatan senjata dan negosiasi selanjutnya. Namun Wakil Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa syarat gencatan senjata yang disepakati AS tidak mencakup Lebanon. Meskipun AS Iran telah menyepakati gencatan senjata sementara, akses Selat Hormuz saat ini masih terbatas. Laporan menunjukkan Iran secara sepihak menuntut kapal tangkar yang melintas membayar $1 Amerika per barel minyak untuk menghindari sanksi finansial. Pembayaran dilakukan dengan mata uang kripto, termasuk Bitcoin. Hal ini jelas bertentangan dengan klaim AS yang menyerukan selat dibuka sepenuhnya tanpa syarat. Isu kerja paksa yang melibatkan kapal ikan Taiwan telah menarik perhatian internasional. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan berdasarkan perjanjian perdagangan resiprokal antara Amerika dan Taiwan, Taiwan berkomitmen untuk melarang pemungutan biaya proses PMA sektor manufaktur dan perikanan yang direkrut di luar negeri dalam waktu 3 tahun sejak perjanjian berlaku. Mereka juga berencana melarang penahanan dokumen ABK dan penarikan biaya keagenan. ABK kapal Tawang menuding majikan memaksanya kerja rodi. Kasus serupa merusak citra HAM Taiwan di mata dunia. Dalam perjanjian perdagangan resiprokal Taiwan-Amerika, Taiwan berkomitmen melarang penahanan dokumen PMI, serta melarang penarikan biaya perekrutan maupun keagenan terhadap PMI sektor manufaktur dan perikanan. 不应该扣留移工相关的证件。今天如果院会通过，就马上送法院。在跟美方的承诺里面是认为是3年内，要用法规来明定，用法规来明确不能够向移工来做收费。 ABK kapal laut jauh direkrut dan diberhentikan di luar negeri, sehingga tidak terikat hukum Taiwan. Ditjen Perikanan telah merevisi peraturan perikanan laut jauh, melarang majikan menahan dokumen ABK. Kedepannya, Taiwan juga akan merevisi peraturan yang melarang penarikan biaya perantara. Namun saat ini penarikan biaya perantara di negara asal PMA tidak transparan. 未来移工来到台湾都是要零付费，但是现在来源国这一端其实是有一点不够透明。 Legislator juga menanyakan dari 11 indikator kerja paksa, berapa indikator yang berhasil dihapuskan. MOM menyebutkan hanya 1, yakni larangan menahan dokumen, sedangkan yang lain masih membutuhkan waktu. Tahun lalu permohonan seorang pria Tiongkok untuk mengunjungi Taiwan ditolak oleh Ditjen Imigrasi karena ia dilaporkan telah mengunggah video bertuliskan China Taiwan lengkap dengan bendera Tiongkok yang dinilai merupakan suatu tindakan yang merendahkan martabat Taiwan. Walau pria tersebut mengajukan banding, permohonannya tetap ditolak oleh Yuan Eksekutif. Seorang pria Tiongkok hendak mengunjungi Taiwan, namun warga melaporkan bahwa ia mengungkit kata China Taiwan dan menambahkan bendera Tiongkok dalam videonya di medsos Red Note. Ia kembali mengajukan permohonan berkunjung ke Taiwan pada Oktober lalu, namun ditolak Ditjen Imigrasi. Merasa keberatan, ia mengajukan banding, namun tetap ditolak oleh Yuan Eksekutif. Walau ia menekankan ini adalah cara umum untuk menyapa orang dari seberang selat, Kementerian Dalam Negeri menegaskan siapapun yang datang ke Taiwan harus mematuhi hukum Taiwan.
Saat naik kereta 2 hari lalu, seorang penumpang menemukan sejumlah kutu busuk di atas kursi kereta yang merayap ke atas tubuhnya. Perusahaan perkeretaapian Taiwan meminta maaf dan telah melakukan desinfeksi secara total. Pihaknya juga akan meningkatkan frekuensi desinfeksi selama musim hujan akhir-akhir ini. Kereta tiba di stasiun dan penumpang turun. Namun seorang penumpang kereta diserang serangga. Petugas kebersihan tanpa helm mudik menyemprotkan disinfektan ke kursi gerbong. TRC menerima laporan dari penumpang kereta Zhejianghao nomor 122 pada tanggal 7 yang menyatakan ia baru saja mempersilakan orang duduk. Tiba-tiba ada banyak kutu di kursi dan mulai merayap ke tubuhnya. 很肮脏啊，不干净啊！如果跟着回家，我们家的小朋友也会受到影响啊。 Menanggapi serangan hama, TRC memohon maaf atas ketidaknyamanan penumpang dan semua kereta telah dibersihkan secara menyeluruh. TRC juga menjelaskan bahwa tingkat pembersihan disesuaikan dengan frekuensi penggunaan kereta, mencakup penempatan umpan hama dan fumigasi gerbong 2 kali per bulan secara rutin. Intensitas pembersihan ditingkatkan terutama pada April hingga Juli. 虱呢，它基本上它叮咬之后，就像是一般的虫子叮咬，主要是担心抓破皮之后所产生的一些恶度的一些感染。 Menurut pakar, ini adalah kutu busuk atau kutu kasur. Gigitan kutu ini menimbulkan rasa gatal dan bengkak kemerahan, namun tidak menular. Dokter mengingatkan agar jangan menggaruk kulit guna menghindari infeksi sekunder. Sebelum periksa ke dokter, terlebih dahulu kompres dingin atau menepuk ringan untuk meredakan rasa gatal. Hujan deras selama liburan Chengbing memicu longsor di jalur Sungai Hehuan, Kabupaten Nantou pada jarak 3,5 km. Tanah bebatuan yang menumpuk dan menghalangi aliran sungai membentuk danau penghalang seluas 0,6 hektar dengan volume air sebesar 60.000 meter kubik. Selain longsor di bagian depan, di sisi kanan sepanjang lereng gunung juga ada longsor lainnya. Tanggal 5, seorang pemandu wisata membawa turis ke jalan setapak Sungai Hehuan. Tepat sebelum mencapai titik akhir, mereka menemukan bahwa jalan setapak terpendam dalam puing-puing longsor bahkan membentuk sebuah danau penghalang. Puncak area longsor berada di jalur Sungai Hehuan di jarak 3,5 km. Area longsor diperkirakan selebar 200 meter. Tanggal 8, sebuah tim kembali dikirim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ditetapkan bahwa longsor disebabkan oleh hujan lebat selama liburan Chengbing. Kantor kecamatan setempat telah meminta kepala desa untuk memberitahu warga agar berhati-hati. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.